Dianggap membantu di rumah mertua. Kesabaran seorang istri seringkali menjadi pilar ketahanan dalam rumah tangga. Dalam menghadapi berbagai ujian, baik kecil maupun besar, seorang istri sering menunjukkan keteguhan hati dan pengorbanan yang luar biasa. Dengan kelembutan dan keikhlasan, ia mampu meredam konflik, menjaga keharmonisan, serta mendampingi suami di setiap langkah perjalanan hidup. Kesabaran ini bukan hanya sekedar menahan diri, tetapi juga merupakan bentuk cinta dan komitmen yang tulus dalam membangun keluarga yang kokoh. Fitri, seorang wanita berusia 29 tahun, duduk di teras rumahnya sambil menatap langit senja yang memerah. Senja yang indah ini membawa harapan baru, namun juga mengingatkannya pada masa-masa sulit yang telah dilalui. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, seolah ingin membelai perasaannya yang penuh dengan kenangan pahit. Selama 3 bulan ia terpaksa tinggal dengan mertua, pengalaman yang mengubah hidupnya di tengah rasa syukur karena akhirnya bisa mandiri. Ada cerita yang ingin dia bagi sebagai pengajaran. Ia ingat betul saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah mertua, penuh harapan dan kebahagiaan. Ia membayangkan hidup yang harmonis dan penuh cinta di dalam keluarga baru. Namun kenyataan berkata lain. Masa itu saya ingat, saya merasa seperti seorang tamu di rumah sendiri. Fitri menghela nafas, mencoba mengingat kembali semua rasa sakit yang pernah dialaminya. Di hari pertama kedatangannya, suasana di rumah mertua terasa tegang. Bu Tantri, ibunya Indra, terlihat mengawasi setiap gerak-geriknya. Fitri berusaha tersenyum mencoba untuk menampilkan sosok menantu yang baik dan penuh harapan. Ia membawa hidangan khas dari rumahnya, berharap bisa mendapatkan sambutan hangat. Namun saat ia menyajikannya, Bu Tantri hanya melirik dengan tatapan skeptis. Rasanya gak enak, katanya datar. Hati Fitri terasa teriris. Sejak hari itu, setiap langkah Fitri selalu di bawah pengawasan. Meskipun Indra suaminya selalu berusaha mendukung dan memberikan semangat, Fitri merasa terasing. Setiap kali dia mengungkapkan pendapat, dia merasa seperti terperangkap dalam kebisingan yang tidak pernah berhenti. Kau harus mengikuti cara kami, ucap Bu Tantri dengan nada yang mengintimidasi. Membuat Fitri merasakan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul. Di tengah kerinduan untuk memiliki keluarga yang harmonis, Fitri berjuang melawan rasa ketidakadilan yang dialaminya. Dia berusaha keras melakukan segala pekerjaan rumah, mulai dari mencuci pakaian hingga menyiapkan makanan. Setiap hari dia berusaha untuk menyenangkan hati mertuanya, namun usahanya seringkali sia-sia. Air mata kadang tidak bisa dibendung saat dia menyaksikan kakak iparnya Hasti yang selalu mendapatkan perlakuan istimewa, sementara dirinya hanya dianggap sebagai benalu. Seiring waktu, rasa syukur yang semula menghiasi hatinya perlahan-lahan sirna, digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Dia merindukan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk merasa dihargai dan yang terpenting untuk dicintai. Sore menjelang saat waktunya sholat asar, ketika Fitri duduk di sudut kamarnya, ia menyendiri di antara bayang-bayang kesedihan yang menyelimuti hatinya. Dia menatap kosong ke arah dinding, berusaha menghapus semua kenangan pahit yang terus menghantui. Dalam keningan malam, ia merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Dengan tangan terlipat dan air mata yang mengalir, Fitri mulai berdoa. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, aku datang kepadamu dengan hati yang hancur. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap hari aku berjuang untuk menemukan tempatku di keluarga ini, tetapi rasanya seperti aku hanyalah beban bagi mereka. Suaranya bergetar seakan seluruh sakitnya yang ditahan selama ini meluap begitu saja. Mak mertuaku Bu Tantri selalu melihatku dengan sinis, seolah semua yang aku lakukan tidak pernah cukup baik. Dia merendahkan setiap usahaku dan membuatku merasa tidak dihargai. Ya Allah, aku ingin menjadi menantu yang baik. Tetapi semua yang aku lakukan seolah sia-sia di matanya. Tolonglah aku ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi hari-hari sulit ini. Air mata Fitri semakin deras mengalir. Ya Allah, aku tidak ingin membenci mereka, tetapi bagaimana aku bisa mengabaikan rasa sakit yang mereka sebabkan? Agar aku bisa melanjutkan hidup meski di tengah ketidakadilan ini. Saat matahari tenggelam, Fitri menyadari bahwa senja yang memerah bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang transformasi dan harapan. Dia tahu bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada pelajaran berharga yang menantinya. Suatu hari, saya akan bisa menceritakan semua ini pada Mas Indra, gumamnya dalam hati bertekad untuk tidak menyerah pada nasib.
Kembali ke realitas, dia mengangkat kepala, mengawasi langit yang makin gelap. Dia berharap bisa menemukan cara untuk bangkit dari semua kesulitan ini, untuk mengubah nasibnya sendiri dalam kegelapan. Dia tahu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Fitri berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depannya. Mertua Bu Fitri, Bu Tantri, adalah seorang wanita yang keras kepala. Seringkali dianggap katak di bawah tempurung. Dia tidak bisa menerima nasihat orang lain dan sangat kedekut. Di matanya, anak sendiri selalu yang terbaik, sedangkan menantunya dianggap sebagai beban. Keluarga mertua seringkali mengabaikan kebutuhan dan perasaan Fitri, sementara anak-anak yang lain, terutama kakak iparnya Hesti, selalu mendapat perlakuan istimewa. Di dalam rumah mertua yang penuh dengan perabotan tua dan dekorasi yang kaku, Fitri merasakan tekanan yang makin berat setiap harinya. Sementara itu, kakak iparnya Hesti hanya duduk santai di ruang tamu, memainkan ponselnya seakan tidak ada beban di pundaknya. Bu Tantri dengan sikapnya yang angkuh dan ketus tidak pernah ragu untuk mengekspresikan favoritismenya. Fitri, sudah berapa kali saya bilang untuk tidak memasak sayur seperti itu. Hesti lebih tahu cara masak yang benar, kenapa kamu tidak belajar darinya? Bu Tantri berucap dengan nada mencemooh, tanpa melihat betapa kerasnya usaha Fitri di dapur. Hesti yang mendengar kata-kata ibunya hanya tersenyum sambil melanjutkan kegiatan bermain ponsel. Iya Fit, cobalah sekali-kali ikuti cara aku, pasti rasanya lebih enak. Hesti menambahkan dengan nada meremehkan, tidak merasa bersalah sedikit pun. Fitri hanya bisa menahan nafas, mencoba mengendalikan emosinya. Maaf Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi, jawabnya sambil menunduk, merasa kecil di hadapan mertua atau kakak iparnya. Namun di dalam hatinya, ia bergumam, mengapa mereka tidak bisa menghargai usahanya. Setiap kali Bu Tantri dan Hesti bicara, Fitri merasa semakin terpinggirkan. Setiap hari Fitri merasakan perlakuan yang sama. Suatu ketika saat rumah mereka kedatangan tamu, Fitri tidak bisa menghindar dari situasi sulit. Saat itu dia ditugaskan untuk menyiapkan minuman. Ketika dia membawa minuman ke ruang tamu, ternyata salah satu tamu mengeluh tentang rasanya. Fitri, kenapa kamu tidak bisa menyiapkan minuman yang enak? Lihat Hesti, dia selalu tahu apa yang harus dilakukan ketika ada tamu. Bu Tantri berteriak, matanya melotot penuh kemarahan. Maaf Bu, saya akan memperbaikinya. Fitri menjawab sambil berusaha menahan air mata. Merasakan semua harapannya untuk diterima hancur berkeping-keping. Seharusnya kamu belajar dari Hesti. Dia selalu bisa mengatasi segala hal dengan baik. Kenapa kamu tidak bisa seperti dia? Bu Tantri terus membandingkan mereka, membuat Fitri semakin merasa terasing dan tertekan. Hesti pun tak mau ketinggalan. Ya Fitri, kadang kamu harus lebih peduli dengan apa yang orang lain inginkan, bukan hanya fokus pada dirimu sendiri. Ucapnya sambil tertawa kecil seolah-olah menjadikan Fitri bahan olok-olokan. Setiap kali ada masalah saya selalu yang disalahkan, seolah-olah semua kesalahan adalah milik saya. Fitri menambahkan, air mata menggenang di matanya. Hatinya dipenuhi rasa sakit yang tak terucapkan, sementara kakak iparnya tidak pernah mau membantu. Dia bekerja keras sebagai karyawan di kantor dari pagi hingga sore. Tetapi di rumah mereka, semua beban seolah-olah jatuh di pundaknya. Suatu sore saat Fitri sedang sibuk menyiapkan makanan untuk makan malam, Bu Tantri datang dengan ekspresi yang membuatnya tegang. Fitri, kenapa sayuran ini tidak kau potong lebih halus? Apa kau tidak bisa melakukan satu hal dengan benar? Suara Bu Tantri penuh dengan nada menghina. Fitri menelan air liur, berusaha menahan rasa sakit di dadanya. Saya sudah berusaha Bu, mungkin jika Hesti yang mau membantu, semuanya akan lebih mudah. Balas Fitri sedikit membela diri, namun kalimat itu justru memicu amarah Bu Tantri. Tidak perlu kau menuntut lebih dari dia, kau hanya menantu, ingat itu. Jangan pernah berani membandingkan dirimu dengan anakku, teriak Bu Tantri. Suaranya menggema di seluruh dapur. Fitri merasa hatinya tercabik-cabik. Setiap kata yang diucapkan Bu Tantri seperti belati yang menusuk. Bu, saya hanya ingin diakui sebagai bagian dari keluarga ini. Saya juga berusaha keras, jawab Fitri, suaranya bergetar namun menahan tangis. Kata-kata itu hanya menambah kemarahan Bu Tantri saja. Diakui, untuk apa? Agar kau merasa lebih penting dari anak-anakku. Jangan berharap terlalu banyak Fitri. Ingat, kau bukan darah daging kami. Bu Tantri memandang Fitri dengan tatapan tajam seolah ingin mengusirnya dari rumah tersebut. Mendengar itu Fitri tidak bisa lagi menahan emosinya. Bu, saya sudah berjuang untuk keluarga ini. Saya melakukan semua pekerjaan rumah tetapi tidak pernah mendapatkan sedikit pun penghargaan. Kenapa semua harus jatuh ke saya? Serunya, air matanya mulai mengalir di pipinya. Hesti yang mendengar pertengkaran itu muncul dari kamarnya. Aduh Fitri, jangan terlalu emosional. Kamu seharusnya bersyukur masih memiliki tempat tinggal. Katanya sinis menyudutkan Fitri lebih jauh. Bersyukur? Bersyukur untuk apa Bu? Untuk perlakuan yang tidak adil ini? Untuk merasa tidak dihargai? Saya tidak ingin hidup seperti ini Bu. Fitri merasa marah dan putus asa. Bu Tantri berteriak kesal. Kalau kamu tidak bisa menerima keadaan, lebih baik kamu pergi saja.
Kami tidak membutuhkan kamu di sini." Suaranya semakin meninggi, membuat Fitri tertegun. Merasa tertekan, Fitri melangkah mundur, mengambil nafas dalam-dalam. "Mungkin itu yang terbaik, Bu. Mungkin saya memang harus pergi," katanya pelan, mencoba meredakan amarah yang menyala di dalam hatinya. Pertengkaran itu mengguncang rumah dan mengubah segalanya. Fitri merasakan bahwa ketegangan ini tidak akan pernah berakhir. Dia tahu keputusan untuk bertahan dalam situasi ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Tetapi perasaannya semakin terhimpit oleh tekanan yang tak tertahankan. Saat itu, Fitri berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Dia ingin menunjukkan kepada keluarga mertuanya bahwa dia lebih dari sekedar menantu yang dianggap beban. Di dalam hatinya dia menyimpan harapan bahwa suatu saat nanti, semua rasa sakit dan perjuangan akan terbayarkan. Dari pagi hingga malam, Fitri melakukan segala pekerjaan rumah, mulai dari mencuci pakaian hingga menyiapkan makanan. Dia berusaha menyelesaikan semua tugas tanpa mengeluh. Meski lelah tubuhnya, hatinya dipenuhi harapan agar suaminya Indra tidak merasakan tekanan dari situasi yang menimpanya. Dia ingat betapa sulitnya mengatur waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab di rumah. "Suami saya selalu memberi semangat, tapi dia juga merasa tertekan melihat saya berjuang sendirian," ucap Fitri. Suara lelahnya mencerminkan beban yang ia pikul. "Kadang saya berpikir apakah semua ini ada gunanya? Kenapa saya harus bertahan di tempat yang membuat saya merasa seperti kuli?" Dia menatap kosong ke arah jendela, memikirkan betapa tidak berdayanya dia di tengah-tengah keluarga yang seolah tidak peduli. 3 bulan berlalu dan Fitri merasa seperti sudah bertahun-tahun berada di neraka. Setiap hari seperti siklus yang tak berujung, rutinitas yang sama dan perlakuan yang tidak adil dari Bu Tantri. Mbak mertua seringkali merendahkan dan menghina Fitri di depan orang lain. Setiap kesalahan kecilnya seperti salah memotong bawang akan membuatnya dimarahi dengan suara keras. Seolah-olah dia adalah penyebab semua masalah di rumah itu. "Kenapa ya? Kenapa saya selalu menjadi kambing hitam di sini?" Fitri menggerutu dalam hati. Dia merasa seolah hidupnya terkurung dalam dinding rumah mertua yang kaku tanpa ada tempat untuk bernafas. Suatu hari ketika Fitri secara tidak sengaja menjatuhkan piring saat mencuci, suara keras Bu Tantri membuat jantungnya berdegup kencang. "Kau tidak bisa melakukan satu hal dengan benar ya? Kecewa sekali aku menerima menantu sepertimu," teriak Bu Tantri, membuat semua orang menoleh ke arah Fitri. Hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Jika ini yang mereka inginkan, mungkin saya harus pergi," gumamnya sambil terisak. Merasakan air mata mulai mengalir. Di sudut dapur, ia berlutut mencoba menahan tangis. "Saya hanya ingin diterima. Apa yang salah dengan saya? Saya berusaha keras untuk jadi menantu yang baik. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Kenapa mereka tidak pernah melihat betapa lelahnya saya?" Dia mengingat kembali harapan-harapan yang pernah ada saat pertama kali menikah dengan Indra. Betapa dia membayangkan keluarga yang bahagia, di mana semua orang saling menghargai. "Mengapa hidup saya berakhir seperti ini? Apakah saya tidak pantas untuk dicintai?" Fitri merasakan kesepian yang mendalam, terjebak antara cinta dan rasa sakit. Dalam keheningan itu, dia bicara pada dirinya sendiri. "Fitri, kamu kuat. Kamu harus bangkit. Jika mereka tidak bisa menghargaimu, kamu harus belajar menghargai dirimu sendiri." Dia berusaha menata pikirannya meskipun rasa sakit terus membara. "Saya tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang mereka. Saya berhak untuk bahagia, untuk dicintai." Namun setiap kali dia mencoba berbicara dengan Indra tentang perasaannya, dia hanya menemukan tatapan cemas suaminya. "Aku ingin semuanya baik-baik saja, tetapi sepertinya semakin aku berusaha semakin semuanya sulit," ujar Fitri pada satu malam. Saat mereka berdua duduk di tepi ranjang, Indra menggenggam tangan Fitri tetapi hatinya merasa kosong. Di malam-malam seperti ini, Fitri berharap dia bisa menemukan jalan keluar dari kesedihan yang mengurungnya. "Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa bertahan. Tetapi saya ingin berjuang, setidaknya untuk diri saya sendiri," pikirnya sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Berharap ada cahaya yang membimbingnya menuju kebebasan. Fitri merasa terpuruk, kegelisahan yang terpendam, lelahnya jiwa dan raga, serta tekanan dari perlakuan mertua menghimpitnya semakin dalam. Akibat stres yang berkepanjangan, ia mengalami keguguran. Suatu malam saat dia merasakan nyeri di perutnya, dia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ketika dia jatuh di lantai kamar mandi, air mata mengalir deras. Seolah-olah semua harapan dan impiannya terenggut bersamaan dengan kehilangan itu. Suaminya Indra sangat khawatir dan merasa bersalah. "Fitri, aku harusnya bisa melakukan lebih banyak. Seharusnya aku bisa melindungimu dari semua ini," ucapnya dengan nada penuh penyesalan saat mereka duduk bersebelahan di tepi ranjang. Indra merasakan sakit yang mendalam karena tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Dia merasa terjebak antara dua dunia, cinta untuk istrinya dan kewajibannya kepada keluarganya. "Indra, ini bukan salahmu," jawab Fitri berusaha menenangkan suaminya meski dia sendiri juga sedang hancur.
Saya tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Namun dalam hatinya, Fitri merasa bahwa semua ini adalah akibat dari ketidakadilan dan kebencian yang ditujukan kepadanya. Bagaimana bisa dia menginginkan sesuatu yang sederhana, cinta dan penghargaan dari keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya bernaung. Malam itu, mereka berdua duduk di keheningan yang menyakitkan. Hanya suara isakan Fitri yang memecah kesunyian. Ketika mereka berpelukan, Fitri merasakan betapa rapuhnya mereka berdua. Kita tidak harus seperti ini. Fitri, ini bukan hidup yang kita impikan, ucap Indra. Suaranya bergetar penuh emosi. Dia menyadari bahwa jika mereka tidak segera mengambil langkah, keadaan ini akan semakin menyiksa mereka berdua. Akhirnya setelah diskusi panjang dan banyak air mata, mereka memutuskan untuk pindah. Momen itu sangat menyedihkan. Kami berdua tahu bahwa keputusan ini akan membuat mak mertua marah. Tetapi kamu tidak bisa bertahan lagi, ujar Fitri menyimpan rasa sakit itu di dalam hati. Dia tahu betapa sulit keputusan ini, tetapi dia juga tahu bahwa kesehatan mental dan emosional mereka lebih penting daripada apapun. Hari-hari menjelang kepindahan mereka diwarnai dengan rasa cemas. Fitri masih ingat saat mereka mempersiapkan barang-barang untuk dibawa. Apakah ini keputusan yang tepat? Tanyanya kepada diri sendiri. Ketika dia mengemas barang-barang mereka, dia merasakan campur aduk. Ada rasa lega karena akan meninggalkan semua tekanan, dan ada juga rasa takut akan reaksi keluarganya. Saat hari kepindahan tiba, Fitri memandang rumah mertua untuk terakhir kalinya. Dengan hati yang berat, dia berbisik, semoga suatu hari nanti kita bisa menemukan kedamaian. Indra memegang tangan Fitri erat-erat. Kita akan memulai lembaran baru, Fitri. Kita akan berjuang bersama. Janjinya mengisyaratkan harapan di balik kesedihan yang menyelimuti. Di perjalanan menuju rumah baru mereka, Fitri merasakan campur aduk emosi. Kebebasan sekaligus kehilangan setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Tetapi juga terasa seperti meninggalkan bagian penting dari diri mereka. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah baru, ada rasa hampa yang menyelimutinya. Tempat yang dulu mereka impikan kini menjadi nyata. Tetapi Fitri masih merasakan bekas luka di hatinya. Ini adalah awal yang baru, Fitri, ucap Indra sambil menyalakan lampu di dalam kamar baru mereka. Fitri mengangguk, berusaha meyakinkan diri sendiri. Semoga keputusan ini membawa kita ke arah yang lebih baik, ujarnya. Meskipun rasa sakit akibat kehilangan masih membayangi. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun ada ketakutan, mereka memiliki satu sama lain. Dengan harapan dan ketekunan, mereka berdua bertekad untuk membangun kehidupan baru yang lebih berarti. Setelah Fitri pindah, Fitri dan suaminya memulai kehidupan baru yang penuh tantangan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, tapi suasananya hangat dan penuh harapan. Kita akan membangun semuanya dari nol, kata Indra. Semangat dan tekad terlihat di wajahnya. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi dengan tekad dan kerja keras, mereka berdua bekerja tanpa henti. Fitri mulai menjual makanan khas di pasar lokal, sementara Indra berfokus pada pekerjaan sampingan sebagai tukang bangunan. Pagi hari, Fitri bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangannya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, menciptakan resep-resep yang pernah dia pelajari dari ibunya. Ini semua demi masa depan kita, ucapnya dengan senyum meski lelah. Setiap kali dia melihat pelanggan puas menikmati makanannya, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Indra juga melakukan bagiannya, mempromosikan makanan istrinya kepada teman-temannya dan menjaga kebersihan tempat tinggal mereka. Meski begitu, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ada kalanya mereka harus berjuang melawan kelelahan dan rasa putus asa. Apakah semua usaha kita akan membuahkan hasil? Fitri pernah bertanya pada Indra saat mereka duduk berdua di teras rumah. Lelah setelah seharian bekerja. Kita harus percaya, Fitri. Setiap usaha pasti ada hasilnya. Kita tidak sendirian dalam hal ini, jawab Indra dengan tegas, berusaha menyatakan kembali semangat dalam diri istrinya. Berkat usaha keras dan kegigihan mereka, perlahan-lahan kehidupan mereka mulai membaik. Dalam beberapa bulan, mereka mampu membeli sebuah rumah dan mobil. Sesuatu yang dulu hanya menjadi impian mereka berdua. Fitri teringat saat mereka merayakan pencapaian ini dengan sederhana, hanya mengundang beberapa teman terdekat dan menyiapkan makanan yang mereka masak bersama. Alhamdulillah, berkat usaha keras kami, kehidupan saya berubah. Dari seorang menantu yang tidak dihargai, saya kini memiliki suara dan pengaruh dalam keluarga saya, ujar Fitri dengan bangga. Matanya bersinar saat mengingat betapa jauh mereka telah melangkah. Ketika mereka kembali ke kampung, suasana terasa berbeda. Fitri merasakan perasaan campur aduk, antusias sekaligus cemas. Dia tahu bahwa kembali ke tempat yang penuh dengan kenangan pahit bukanlah hal yang mudah. Namun kali ini dia tidak merasa takut. Ketika mereka tiba di rumah mertuanya, mereka disambut dengan hangat. Pak mertua yang dulunya merendahkan Fitri kini tampak berbeda. Fitri, kamu terlihat sehat? Sudah sukses ya? Tanyanya dengan nada suara yang terdengar lembut. Makasih Bu, kami berusaha keras. Jawab Fitri merasa hati ini bergetar.
Kini Mbak Mertua seringkali bertanya apa yang dia inginkan dan bahkan memasak hidangan kesukaannya. Dulu saya tidak pernah mendapatkan perhatian seperti ini, pikir Fitri, tersenyum mengenang perubahan itu. Dia merasakan kehangatan yang dulu tak pernah ada. Bukan hanya hubungan dengan Mbak Mertua yang berubah, kakak ipar dan anggota keluarga lainnya pun memperlakukan Fitri dengan lebih hormat. Hesti yang sebelumnya seringkali menyebalkan Fitri, kini datang meminta nasihat. Fitri, bagaimana cara kamu bisa mencapai semua ini? Aku ingin belajar, katanya tampak sungguh-sungguh. Fitri merasakan kepuasan tersendiri bisa berbagi pengalaman dan memberikan inspirasi. Semua orang bisa sukses jika mau berusaha, jawab Fitri dengan senyum lebar. Dia menyadari bahwa perjalanan yang dilalui bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menginspirasi orang lain agar berani bermimpi dan berjuang. Malam itu, saat mereka duduk berdua di teras rumah mereka, Fitri dan Indra merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui. Kita telah melewati begitu banyak hal, dan sekarang kita lebih kuat dari sebelumnya, kata Indra sambil merangkul Fitri. Ya, kita tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang lama, jawab Fitri penuh keyakinan. Dengan keberanian dan cinta yang menguatkan, mereka bersiap untuk menulis bab baru dalam kisah hidup mereka. Sebuah kisah tentang kemandirian, keberhasilan, dan harapan yang takkan pernah padam. Meski kehidupan mereka kini lebih baik, Fitri tidak melupakan pengalaman pahit yang telah dilaluinya. Setiap kali dia duduk di teras rumah menikmati senja yang indah, kenangan tentang masa-masa sulit itu selalu kembali. Kakak iparnya Hesti dan suaminya Indra tetap tinggal dengan Mbak Mertua, menjalani kehidupan yang sulit. Fitri mendengar kabar tentang kehidupan mereka melalui percakapan singkat dengan teman-teman di kampung. Hesti masih berjuang dengan sikap egois Mbak Mertua yang tidak kunjung berubah. Aku berharap mereka bisa menemukan keberanian untuk mengubah hidup mereka seperti yang kita lakukan, ujar Fitri dengan nada lembut. Dia seringkali merasa hampa ketika memikirkan nasib Hesti yang seolah terjebak dalam lingkaran setan. Setiap kali saya berdoa, saya selalu berharap kakak ipar dan Mbak Mertua bisa melihat betapa pentingnya sikap saling menghargai dalam keluarga, tuturnya dengan harapan. Fitri tidak hanya berharap untuk mereka, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dia mengingat semua pelajaran yang dipetik dari pengalaman pahitnya. Baginya, setiap kesulitan adalah sebuah ujian yang memberikan pelajaran berharga. Saya belajar untuk tidak merendahkan diri saya sendiri dan tidak menerima perlakuan buruk dari orang lain, ujarnya menyadarkan kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Suatu malam, saat sedang menyusun rencana untuk usaha makanan yang lebih besar, Fitri berkata pada Indra, "Aku ingin berbagi kisah kita dengan orang lain. Aku tidak ingin ada yang merasa sendirian dalam menghadapi tantangan seperti yang kita alami." Indra tersenyum, mendukung ide istrinya. "Kau harus melakukannya, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang," katanya dengan bangga. Fitri merasa semangatnya kembali berkobar. Kehidupan tidak selalu adil, tapi dengan usaha dan doa segalanya mungkin terjadi, ujar Fitri. Matanya berbinar dengan semangat baru. Dia mengingat semua malam ketika dia berdoa, berharap agar mereka bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan. Dia ingin orang lain tahu bahwa tidak ada yang salah dengan meminta bantuan atau mencari dukungan saat menghadapi kesulitan. Fitri sering mengunjungi komunitas wanita di desanya, di mana ia mulai menceritakan pengalamannya. Dalam setiap sesi, dia berbagi kisah hidupnya, bagaimana dia bertahan di tengah tekanan dan penolakan. Jangan pernah menyerah, setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Alhamdulillah, saya kini bahagia dan bersyukur atas segalanya. Fitri menutup kisahnya dengan senyuman, berharap kisahnya dapat menjadi cerminan bagi banyak orang yang menghadapi situasi sulit dalam keluarga. Saat berbicara dengan para wanita, dia menyaksikan bagaimana mereka merespon dengan antusias. Beberapa dari mereka mengaku bahagia, beberapa dari mereka mengaku merasakan hal yang sama, perasaan terpinggirkan dan tidak dihargai dalam keluarga. Fitri merasa terhubung dengan mereka dan semangatnya untuk membantu semakin kuat. Dia memberi mereka harapan, mengajarkan mereka bahwa setiap orang berhak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Seiring waktu, Fitri menyadari bahwa dia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dengan berbagi, dia belajar untuk melepaskan beban emosional yang selama ini dipendam. Aku ingin agar setiap orang tahu bahwa mereka berharga, tidak peduli apapun yang telah mereka lalui, tuturnya saat pertemuan berakhir. Dia berharap melalui cerita ini orang lain dapat mengambil pelajaran dan semangat untuk terus berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Fitri percaya bahwa meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, setiap orang memiliki potensi untuk bangkit dan mengubah hidup mereka. Dengan tekad dan dukungan satu sama lain, mereka bisa menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan saling melengkapi.